Saudaraku dan pendengar Radio Magang FM, saya undang berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan diri untuk memasuki bagian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita nyanyikan PKJ 308, Yesus terang pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini kita awali di dalam pengakuan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membuat kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari bersama kita hayati kehidupan kita lewat Ayub 14 ayat 1 hingga yang ke-6. Ayub 14 ayat 1 hingga yang ke-6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari seorang yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Mari bersama kita sambut dengan Kitung Pasaman Jawi Kawandoso 3 sinten ingkang badhe kawula sowani, kita kitungaken kaping 3. Sing
Melalui Ayub 14 ayat 7 hingga 14, kembali kita menghayati kehidupan kita. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Bersama kita sambut dengan kitung pasaman Jawi 3:6, Gusti kang mau welas, kita kitungaken kaping 3. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang hadir di dalam Kristus, yang hidup berkarya, bahkan sampai rela mati di kayu salib, hanya untuk memberikan anugerah tebusan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan setiap kami merasakan kehidupan di dunia ini sampai saat ini. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami masih seringkali jauh dari kehendak-Mu. Terlebih ketika banyak hal yang memungkinkan kami seperti tidak lagi berpengharapan. Karena pergumulan-pergumulan, karena penderitaan, karena kedukaan dan lain sebagainya.
Tetapi kiranya melalui perenungan pada saat ini, Engkau meneguhkan kembali iman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, najis bibir, cacat celah, kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau sucikan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang turut mendengarkan ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini, kita bersama akan merenungkan sabda firman Tuhan. Adapun didasarkan dari bacaan Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Demikian sabda Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan, pergumulan, dan juga salah satunya peristiwa kedukaan tentu menyisakan hal yang tidak mengenakkan bagi setiap orang yang mengalaminya. Demikian pula yang dialami oleh para murid pada saat itu. Termasuk diantaranya adalah Yusuf yang berasal dari Arimatea. Dia yang merupakan bagian dari anggota Sanhedrin, di mana Sanhedrin ini terdiri dari orang-orang yang menolak
memusuhi Yesus. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwasanya dia diam-diam menjadi pengikut Yesus. Peristiwa kedukaan yang dialami oleh Yesus dengan peristiwa penyalipannya menyisakan kedukaan yang mendalam bagi para murid. Banyak hal yang menjadi respon dari para murid. Kesedihan, ketakutan, dan seperti halnya yang kita terima, kita baca pada saat ini, satu dari sekian pengikut Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, dia memberanikan diri datang kepada Pilatus. Dia datang kepada Pilatus, dan ayat lain mengatakan dengan takut-takut dia datang meminta sosok Yesus yang disalibkan. Kemudian belum lagi dengan persoalan bahwasanya dia sebagai bagian dari anggota Sanhedrin, yang di dalamnya juga ada pemuka-pemuka agama pada saat itu yang menentang keberadaan Yesus, tentu akan menjadi ancaman tersendiri bagi Yusuf yang dari Arimatea ini. Bagi para murid seolah sudah tidak ada lagi pengharapan. Sosok guru, sosok tokoh yang diidolakan, tidak hanya diidolakan saja, tetapi bisa mengayomi dalam kehidupan mereka, tetapi sudah mati. Tidak ada lagi pengharapan sepertinya. Tetapi ada sebuah ungkapan yang diluncurkan dari para pemuka agama dan orang-orang Farisi. Mereka yang datang kepada Pilatus kemudian mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Sekalipun mereka mengatakan bahwasanya si penyesat itu yang merujuk kepada Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Para pemuka agama, para kepala-kepala agama, imam-imam kepala, orang-orang Farisi ingat akan perkataan Yesus. Dan dengan berdasar itu, kemudian mereka melakukan tindakan berikutnya, memeterai kubur Yesus. Kembali kepada sosok Yusuf dari Arimatea, yang mewakili dari sekian banyak pengikut-pengikut Yesus dengan beragam tanggapan. Sosok Yusuf Arimatea, kita ketahui bersama, dia adalah satu dari sekian orang yang disebut sebagai orang yang memiliki kelebihan, baik dari sisi harta, kepemilikan. Dia adalah termasuk golongan orang kaya. Kemudian kelebihan lainnya bahwasanya untuk menjadi bagian dari anggota Sanhedrin tentu diperlukan pemikiran-pemikiran yang baik. Kelebihan dari Yusuf dari Arimatea ini memiliki kemampuan, kepintaran. Belum lagi Yusuf Arimatea ini adalah sosok yang berpengaruh. Dia bisa berjumpa dengan siapa saja karena kedudukannya. Namun sekali lagi, apa yang dilakukan untuk menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib, mengafaninya, kemudian memakamkannya, bukan sebuah perkara yang mudah. Ada ancaman tambahan baginya, bahwasanya dia bisa saja disebut sebagai pengkhianat dari kelompoknya. Tetapi inilah yang dilakukan oleh seorang Yusuf dari Arimatea
untuk menunjukkan imannya. Perenungan kita pada saat ini dengan tema berpengharapan di tengah duka. Berpengharapan di tengah duka seperti yang dialami oleh para murid-murid lainnya ataupun pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. Semuanya dalam keadaan dirundung duka. Respon yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea menjadi satu gambaran bahwasanya ia ingin menunjukkan imannya dengan menyatakan bahwasanya apa yang dilakukannya itu mendatangkan atau meneguhkan pengharapannya. Sekalipun ancaman ada di depan matanya, tetapi dia tetap melakukan kebenaran di mata Tuhan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan, ia memberanikan diri untuk meminta jenazah Yesus. Kemudian yang kedua, menerima sosok Yesus yang sudah mati, kemudian memasukkan dalam kubur yang baru. Kubur yang baru ini menunjukkan bahwasanya Yusuf Arimatea memang merupakan dari golongan orang-orang kaya. Dan hal ini menjadi pernyataan yang menunjukkan bahwa nubuat sosok Mesias akan ditempatkan di golongan-golongan orang kaya. Nubuat bahwa Sang Mesias akan dimakamkan di antara orang kaya seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 53 ayat 5, 8 dan 9. Jelas sosok Yesus ini adalah Sang Mesias. Kemudian dia juga dibantu oleh seorang Nikodemus. Nikodemus dalam ayat yang lain juga disebutkan sebagai bagian dari orang kaya. Dilihat dari apa yang dipersembahkannya, minyak mur dan gaharu. Kilas balik ketika kelahiran Yesus. Yesus lahir di tengah keluarga yang dalam keadaan ekonomi cukup, dalam arti tidak kaya. Dengan persembahan yang mereka berikan, orang tua Yesus berikan pada saat Yesus diserahkan di bait Allah, bukan lembu, bukan domba, akan tetapi merpati. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus ini berada di semua golongan, baik itu golongan menengah ke bawah, demikian juga golongan menengah ke atas. Yesus yang dinubuatkan dalam Yesaya, ia dimakamkan di antara orang kaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, menegaskan kepada setiap kita, mengundang kepada setiap kita sebagai pengikut Kristus, apapun juga yang ada di hadapan kita, tantangan, hambatan, bahkan penderitaan sekalipun sebagai orang percaya, janganlah kiranya menghalangi setiap kita untuk melakukan kebenaran dengan terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yusuf Arimatea memberikan atau mempersembahkan makam yang baru. Nikodemus mempersembahkan minyak mur dan gaharu. Semua tetap yang terbaik. Dalam kondisi kedukaan tetap memberikan yang terbaik. Dalam kondisi terancam tetap memberikan yang terbaik. Karena apa? Sosok-sosok ini, orang-orang ini, sebagai bagian dari murid Yesus, mereka mengimani bahwa mereka tetap akan mendapatkan pengharapan. Sekalipun kedukaan Tuhan izinkan terjadi. Melihat
situasi kondisi bagi setiap kita di negara kita pada saat ini. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, setelah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 ditetapkan bahwa Corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Tahun 2021 pada bulan Maret kemarin berarti sudah 1 tahun. Tetapi pada bulan Maret kemarin juga, awal bulan Maret, pemerintah mengkonfirmasi bahwasanya virus COVID bermutasi menjadi virus yang dengan varian yang baru. Kita melihat dengan berita-berita yang adanya muncul varian virus corona B117, di mana varian ini memiliki efek yang lebih berat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Penularannya lebih cepat, bahkan bisa menjadikan tingkat kematiannya lebih dibandingkan dengan varian sebelumnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika varian Corona B117 dinyatakan terkonfirmasi, kemudian ini bukanlah hal yang sepele, akan tetapi bagi kita yang masih melakukan apa yang baik yang seperti anjuran pemerintah berikan untuk tetap menegakkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang tetap mengatakan corona kuwi ra ono, sudah tidak penting menggunakan masker dan lain sebagainya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita kemudian takut dengan olok-olok itu, kemudian juga tidak melakukan protokol kesehatan, sekalipun sudah menerima vaksinasi bagi sebagian orang? Kembali lagi dalam hal iman percaya kita, marilah dalam kondisi apapun juga, sebagai orang percaya, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hambatan. Sebagai orang percaya mungkin juga mendapat olok-olok. Akan tetapi tetaplah berada di jalan kebenaran untuk terus menaikkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti halnya Nikodemus dan juga Yusuf Arimatea, mereka mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki di tengah penderitaan yang mereka alami, di tengah kedukaan yang mereka hadapi. Mereka mengamini bahwa ada pengharapan di tengah kedukaan. Marilah kita menghayati Sabtu Sunyi ini dengan terus berpaut kepada Tuhan kita. Sabtu Sunyi gambaran kedukaan, gambaran penderitaan. Akan tetapi Sabtu Sunyi seharusnya mendekatkan kita kepada Tuhan untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang benar, demi hormat kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup.
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasih dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakit penyakitnya, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, para pendeta di Klasis Magelang ini. Kami berdoa untuk para aktivis. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin menderap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk dunia ini, terlebih bagi negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan dan juga kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat semakin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita pujikan KPJ 35, Ojo Kuatir lan Ojo Wedi. Kuatir lan ojo wedi, awit
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hiduplah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segala